Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya. Teman, salam satu aspal. Oke, di konten video kali ini gue ingin mereaction tentang electronic right pricing yang mungkin juga banyak teman-teman yang menuliskan pesan ini di kolom komentar untuk gue mereaction tentang electronic right pricing atau yang bisa dibilang jalan berbayar atau mungkin mirip-mirip kayak tol ya, kayak tol. Jadi ketika kita melintasi jalur itu kita akan dikenakan biaya. Tentunya ini berdampak kepada gue pribadi sebagai driver Gojek atau driver ojek online dan banyak driver ojek online di luar sana jika driver ojek online dikenakan tarif berbayar. Tentunya ya ongkosnya jadi minim ya kan, dikenakan biaya lagi dan sebagainya. Jadi sebelum kita reaction electronic rate pricing ini atau sebelum gue komentari, kita mau baca dulu nama-nama jalan yang terkena IRP ini atau electronic rate pricing dan tentang aturan kebijakan pemerintah atau Pemprov DKI, teman-teman. Jadi sebenarnya kita ini termasuk kategori angkutan umum yang pertama ya. Cuma memang bedanya kita platnya hitam seperti itu. Jadi kalau angkutan umum kan memang platnya kuning. Padahal pengemudi taksi dan ojek online diakui sebagai angkutan umum dalam peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tentang ojol dan Permenhub nomor 118 mengenai taksi online. Jadi kedua Permenhub itu merupakan turunan dari Undang-Undang UU nomor 22 tahun 2009 pasal 1 ayat 10 gitu. Jadi kita itu maksudnya ya termasuk kategori angkutan umum gitu loh. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik atau IRP secara bertahap sampai 25 titik. Kata pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, secara rinci 25 ruas jalan itu yakni, jadi ini adalah 25 jalan yang terkena electronic rate pricing di Jakarta. Jadi gua akan bacain satu-satu sampai 25. Jadi mungkin di sini ada teman yang memang tinggal di daerah situ, ada teman yang memang mungkin sering di sekitar situ, jadi akan gua bacain nama jalan-jalannya ya. Yang pertama Jalan Pintu Besar Selatan, yang kedua Jalan Gajah Mada, yang ketiga Jalan Hayam Wuruk, yang keempat Jalan Majapahit, yang kelima Jalan Medan Merdeka Barat, yang keenam Jalan Moh Husni Tamrin, yang ketujuh Jalan Jenderal Sudirman, yang ke-8 Jalan Sisingamangaraja, yang ke-9 Jalan Panglima Polim, yang ke-10 Jalan Fatmawati, Simpang Jalan Ketimun 1 sampai Simpang Jalan TB Simatupang, yang ke-11 Jalan Suryo Pranoto, yang ke-12 Jalan Balikpapan, yang ke-13 Jalan Kiai Caringin, yang ke-14 Jalan Tomang Raya, yang ke-15 Jalan Jenderal S. Parman, Simpang Jalan Tomang Raya, Simpang Jalan Gatot Subroto, yang ke-16 Jalan Gatot Subroto, yang ke-17 Jalan MT Haryono, yang ke-18 Jalan DI Panjaitan, yang ke-19 Jalan Jenderal Ahmad Yani, Simpang Jalan Bekasi Timur Raya, Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan, yang ke-20 Jalan Pramuka, yang ke-21 Jalan Salemba Raya, yang ke-22 Jalan Pasar Senen, yang ke-22 Jalan Keramat Raya, yang ke-23 Jalan Pasar Senen, yang ke-24 Jalan Gunung Sari, yang ke-25 Jalan HR Rasuna Said. Jadi IRP di Jakarta rencananya berlaku setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB di 25 ruas jalan ibu kota sepanjang 54 km. Tarif yang diusulkan berkisar 5.000 sampai 19.000. Jadi Pemprov DKI Jakarta menargetkan regulasi jalan berbayar atau IRP selesai tahun ini. Hal itu masih dibahas dalam rancangan Perda tentang pengendalian lalu lintas secara elektronik, masih dibahas bersama DPRD DKI Jakarta. Jadi kita mau bacain kendaraan yang memang tidak berbayar ketika melintasi jalur IRP itu. Yang pertama itu sepeda listrik, yang kedua kendaraan bermotor berplat kuning, yang ketiga kendaraan dinas operasional instansi, yang keempat pemerintah dan TNI Polri, yang kelima kendaraan korps diplomatik negara asing, yang keenam kendaraan ambulan, yang ketujuh kendaraan jenazah, yang ke-8 kendaraan pemadam kebakaran. Jadi kalau kalian tanya reaksi gue seperti apa tentang masalah electronic rate pricing ini atau jalan berbayar ini, ya kembali lagi gue mengingatkan ya, aplikasi
gue bisa pastikan gak akan tinggal diam. Dan menurut gue sih, ya antara ongkosnya dinaikin, atau mungkin ada opsi lain. Menurut gue pribadi atau saran gue, untuk potongan 20%-nya itu dikurangin menjadi 5% atau 10%. Yang 10%-nya lagi itu buat bayar electronic rate pricing. Jadi yang kita tahu memang potongan untuk aplikasi memang 20% lebih kawan-kawan ya di Gojek sendiri. Yang gue harapin sih ketika memang IRP ini diterapin, harusnya Gojek menurunkan potongan dari 20% lebih menjadi 10%, 10%-nya untuk membayar IRP. Kenapa? Takutnya kalau ini dibebankan ke customer itu akan semakin mahal lagi gitu loh, menurut gue pribadi. Tapi ya mungkin kalian tahu jawabannya, nggak mungkin juga Gojek mau memotong potongan aplikasi menjadi 10%. Ya kan, tentunya pasti dampaknya ya antara dua nih, driver atau customer yang akan dibebani. Kalau misalkan driver dibebani tapi ongkosnya nggak naik, ya tentunya sangat rugi sekali kawan. Tapi kalau misalkan customer dibebani, istilahnya ya pasti customer akan berasa banget ongkos ini mahal. Atau bisa jadi ketika ini memang dibebani ke driver, kita berandai-andai ya, tanpa ada kenaikan harga, ada kenaikan harga, gue yakin driver ini akan menghindari 25 jalur yang memang sudah diterapkan pemerintah harus berbayar. Ya dampaknya kemana? Customer juga, pelayanan juga, bahwa tidak akan ada mau driver yang memang melintasi jalur itu dengan tarif normal. Ya pelayanan ya, kembalinya ke pelayanan. Dan ya customer mau nggak mau jalan kaki atau naik angkot atau bagaimana, ya itu udah resiko gitu loh. Karena ya hitung-hitungan aja di lapangan, umumnya aja sekarang ini memang pendapatan driver itu nggak usah bayar IRP dah, udah minim sekali gitu, udah minim banget. Apalagi dibebani lagi, kalau ini seandainya dibebani ke driver ya, ini sangat semakin ya mendingan gak usah ngojek lah ya, mendingan cari kerjaan lain, mendingan di rumah saja tidur daripada ngojek keluar tapi tekor bayar jalanan, beli bensin, bayar parkir dan sebagainya ya habis aja gitu loh tanpa ada hasilnya. Dan kesimpulan dari memang video ini, menurut gue pasti aplikasi nggak akan tinggal diam, karena sudah gue baca juga di beberapa media yang terpercaya ya. Ada beberapa aplikasi juga yang memang menerapkan akan ada kenaikan jika IRP ini diterapkan gitu loh. Ya semoga saja aplikasi Gojek berpendapat sama dengan apa yang aplikasi-aplikasi lain sebutkan. Ya itu reaksi gue sebenarnya. Jadi kalau kalian tanya gue setuju atau tidak, ya tentu jawaban gue tidak akan setuju gitu loh. Kenapa? Ya dampaknya ya ke driver atau ke customer. Kalau ini dibebankan ke customer tentunya akan semakin mahal. Ketika ini dibebankan driver, ya bunuh diri gitu loh. Nggak ada hasilnya sama sekali. Dan pesan gue di sini, alangkah jauh lebih baiknya jika potongan itu dijadikan untuk membayar IRP yang 20% itu, artinya dipotong dari potongan customer gitu loh. Yang kita tahu kan sekarang 20% ya, 20% lebih. Jadi semoga aja Gojek mendengar ya. Harusnya jadi 10%, yang 10%-nya lagi ya buat bayar IRP atau bagaimana. Ya itu ya mungkin yang dapat gue sampaikan di video kali ini. Dan ini masih wacana, ini juga belum dimulai. Masih banyak mungkin yang akan dibahas, tapi memang info yang gue dengar itu tahun ini akan diterapkan seperti itu. Semoga ada jalan keluarnya, atau ini tidak membebankan driver-driver ojek online di jalanan ya, tentunya terkhususnya untuk wilayah DKI Jakarta. Itu aja mungkin video gue kali ini. Tetap semangat, salam satu aspal.